Selamat datang semuanya sambil kita menantikan firman Tuhan dimanapun Anda berada. Mari dengan saya, sambutlah semua bangsa yang sedang berkumpul sekarang. Dan Anda tahu, 2 minggu lalu saya mendapat kehormatan berbagi seputar visi untuk masa depan dan visi untuk tahun ini. Dan kita bicara tentang, jika Anda ingat, jika Anda melihat ibadah tentang melihat hal yang baik, melihat yang tak terlihat, dan melihat ke depan, ingat itu, semua orang di seluruh dunia ingat itu, dan sungguh apa yang tidak biasa bagi saya adalah Anda tahu orang-orang berkata, jadi apa temanya? Ya, dan mereka mendapat poinnya, menikmati firman-Nya. Tapi apa temanya? Dan memang setiap tahun biasanya kita punya tema. Seingat saya di 10 tahun terakhir, tahun lalu The Word, lalu ada Revival, ada Open Heaven, lalu ada Deeper, ada Strength, ada Rise and Shine, ada Awaken Eternity, ada Love untuk setahun, ada... sepertinya bagaimanapun, saya pikir ada tema setiap tahun. Yang terjadi ialah Anda punya jaketnya, bertuliskan temanya, saya memakai yang dari tahun 2000, dan jadi Anda memakainya dan terlihat keren, dan orang bertanya, apa tema untuk 2021? Dan saya, ya ampun. Begini, maksud saya tidak tahu apa saya harus bepergian untuk mendengar suara Tuhan, sebab saya tidak melakukannya tahun lalu. Mungkin saya tidak bisa mendengar suara Tuhan, dan saya belum bepergian, tapi itu sama sekali bukan penyebabnya. Maksud saya sangat merasa kejelasannya. Tapi lalu ya, salah satu ayat tahun lalu yang kita angkat adalah Mazmur 119 ayat 105 dan 106. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahwa firman Tuhan seharusnya menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Artinya, ini harus menerangi apa yang ada di depan Anda dan menunjukkan apa yang akan terjadi dalam jangka panjang. Namun, sesuatu yang tidak biasa terjadi, saya merasa seperti bukan hanya karena pandemi di dunia dan segala gejolaknya, tapi tentang merencanakan beberapa minggu sebelumnya, tidak peduli bulan atau tahun, itu sulit. Tapi sebenarnya saya tidak pernah merasa lebih jelas tentang arah jangka panjang dari apa yang Tuhan lakukan. Dan sementara pelita di kaki saya sulit untuk dilihat, terang bagi jalan saya justru menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Itu sebabnya, tahun lalu Anda merasakan fokus mulai tajam mengarah pada pemuritan dan apa yang Tuhan ingin lakukan. Jadi saya tidak bisa menyenangkan bagian marketing yang ingin tahu temanya agar mereka bisa membuat jaket. Jadi tidak ada tema tahunan, tapi selamat datang di Dekade Pemuritan. Saya tidak tahu apa ini jadi masalah. Ini seperti sedang merangkai sebuah kalung yang cantik. Inilah dekade pemuritan. Maksud saya begini, ketahuilah. Ini bukan berarti setelah 10 tahun kita tidak melakukan pemuritan, dan bukan berarti 10 tahun terakhir bukanlah tentang pemuritan. Segalanya selalu tentang itu, tapi saya rasa apa yang Tuhan ingin kita lakukan adalah bertujuan sedikit lebih jauh dari sekedar 12 bulan. Bukan hanya karena banyak hal sulit diprediksi, tapi karena Dia sedang mengerjakan proyek jangka panjang. Katakan ke sebelah Anda, aku proyek jangka panjang. Itu kebenarannya. Anda proyek jangka panjang. Ini bagus, karena dengan demikian Anda punya izin untuk mengakui bahwa Anda juga adalah karya yang sedang berlangsung. Katakan ke sebelah Anda, sekarang aku tahu kamu sedang dalam proses. Ya, itu dia. Kita semua adalah proyek jangka panjang. Dan bicara tentang proyek jangka panjang, artinya kita semua ada dalam sebuah proses. Ada amin di sini? Dan di tengah ketidakpastian, kita punya keluarga di Botswana, di Selandia Baru, yang sedang online minggu ini, yang sebenarnya sudah bersiap untuk membuka gereja seperti biasa, dan lalu segalanya berubah. Juga keluarga besar kita di seluruh Malaysia juga belum pernah ibadah offline sejak bulan Maret. Ada negara lain yang merangkak keluar. Perth, kami mendapatkan anugerah luar biasa, dan lalu kami terlockdown karena panjang ceritanya. Seseorang terjangkit penyakit yang sangat menular ini, tapi tidak menulari orang lain, dan jadi seisi kota kami di lockdown. Jadi ya, semua orang di tahap tantangan yang berbeda. Jadi langkah kita menjadi sedikit sulit untuk dilihat, tapi jika Anda sadar Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam Anda untuk jangka panjang, bahwa Anda sedang diproses dan Dia lebih tertarik menjadi seperti apa Anda, bukan tentang kemana Anda pergi, jangan menyurutkan panggilan Anda menjadi apa peranku, apa pekerjaanku, aku bakal kemana, apa yang akan kulakukan. Panggilan adalah tentang Tuhan ingin Anda menjadi siapa. Kita tahu Dia berkata, ikutlah aku dan kujadikan kau. Dia tidak berkata, ikutlah aku akan membawamu ke... Nah, mengikuti seseorang bicara tentang pergi ke suatu tempat, tapi mengikut Tuhan adalah satu arah. Ini bukan tentang kemana Anda pergi, tapi akan menjadi siapa Anda. Karena Dia berkata, aku akan menjadikanmu. Jadi dimanapun Anda sekarang dan apa yang Anda lakukan sejauh ini tidak berarti dibanding siapa Anda. Perikop yang begitu hidup di hati saya di musim ini adalah 1 Tesalonika. Saya akan membacakannya untuk Anda. 1 Tesalonika 5. Begini bunyinya. Bersukacitalah senantiasa. Semua katakan bersukacitalah senantiasa.
Yang di rumah, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Nomor 2, tetaplah berdoa. Semua katakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Dan nomor 3, mengucap syukur dalam segala hal. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Lalu dikatakan inilah kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan dalam Kristus Yesus bagi Anda. Dan ada begitu banyak orang yang sangat memikirkan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan bagiku? Aku tidak tahu kehendak Tuhan buatku. Kota mana? Negara mana? Peran apa? Bagaimana hidupku nanti? Apa kehendak Tuhan untukku? Dan jalan mana yang harus kutempuh? Aku menyewa atau membeli? Apakah aku kuliah dan bekerja? Atau apa aku menikahi pria ini atau itu? Atau apa aku melayani di sini atau di sana? Aku pergi ke kampus ini atau kampus itu? Aku melayani seperti apa? Itu pertanyaan yang nyata. Saya tidak meremehkan keputusan yang harus kita buat. Tapi jika Anda sungguh ingin tahu kehendak Tuhan, saya percaya ada orang tulus hari ini yang ingin tahu kehendak Tuhan, Anda baru saja mendengarnya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkan syukur dalam segala hal, dan Anda merasa itu sangat menenangkan. Dan itulah kehendak Tuhan. Malah dikatakan, inilah yang dikehendaki Kristus Yesus di dalam kamu. Ini terasa sangat personal. Ya, tapi aku ambil teknik atau akuntansi, saya tidak tahu. Pilihlah satu, kemudian bersukacitalah selalu, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Aku harus menyewa atau membeli, tapi pasar sulit ditebak di masa pandemi. Entahlah, sewa atau beli. Tapi jika Anda menyewa, bersukacitalah selalu, senantiasa berdoa dan bersyukur. Jika Anda membeli, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan bersyukur. Aku menikah dengan siapa? Orang ini atau itu? Pilih satu. Lalu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan ucapkan syukur dalam segala hal. Ya, inilah kehendak Tuhan. Ya, tapi bukankah kehendak Tuhan yang mana, pekerjaan mana, atau apa? Tidak. Ya, dia tidak rewel. Yang dia inginkan Anda bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan bersyukur dalam segala hal. Nah, jika Anda pernah jalani konseling pernikahan, Anda akan diberitahu, jangan pernah sekalipun menggunakan kata-kata selalu, tidak pernah, dalam segala hal, sepanjang waktu. Pasti, di setiap konseling manapun, mereka akan mengatakan pada Anda, jangan katakan hal-hal seperti kamu selalu begitu. Kamu tidak pernah melakukan yang begini. Izinkan saya memberi contoh. Kamu tidak pernah membereskan handukmu. Kamu selalu melempar bajumu ke lantai. Ya, Anda seharusnya menghindari kata-kata yang bersifat menghasut seperti itu. Benar? Anda paham ini? Ini tidak membantu sama sekali. Contoh itu melintas di benak saya entah dari mana. Jadi, Anda semestinya menghindari itu. Dan di sini, Paulus, atau Tuhan melalui Paulus, menggunakan kata-kata yang paling mutlak dan sangat jelas yang pernah Anda dengar. Dia tidak berkata banyaklah bersukacita, tapi senantiasa. Berdoa kalau punya waktu, tetaplah berdoa. Dan bukan untuk hal tertentu saja, dalam segala hal. Maksud saya, tidak mungkin ada hal yang lebih. Tidak ada hal yang lebih mutlak dari itu. Dan itulah kehendak Tuhan. Nah, kita tahu, tidak perlu melewati 2020 untuk mengetahui bahwa keadaan berubah. Ada hari baik, hari buruk, minggu baik, minggu buruk, bulan baik, bulan buruk. Emosi baik, emosi buruk, pikiran baik, pikiran buruk. Ya, kita tahu perubahan dalam badai, senang, sedih, suka, duka. Kita tahu semua itu nyata. Terlepas dari semua itu, selalu tanpa henti dan dalam segala hal, kita dipanggil untuk bersukacita, untuk berdoa, dan untuk bersyukur. Itu adalah kehendak Tuhan, yang memberitahu bahwa Tuhan tidak tertarik dengan apa yang sedang kita alami, namun pada akan menjadi siapa kita. Dan dia berkata, aku ingin kau menjadi orang yang bersukacita, orang yang berdoa, dan orang yang bersyukur. Itu kehendak Tuhan. Dekade pemuritan ini diukur dengan apakah aku menjadi lebih bersukacita, lebih banyak berdoa, dan lebih banyak bersyukur. Bukan dengan apa keadaanku, apa pekerjaanku, apa peranku, apa statusku, di mana aku, dan semua itu materialistis. Anda tahu apa artinya itu? Bersifat sementara. Dengan kata lain, tidak penting, sekunder. Yang penting adalah, berubahkah aku? Apakah aku sudah seperti Kristus? Apakah dia mengubahku semakin menjadi seperti yang dia mau? Semuanya itu bukan masalah besar. Semua hal lain itu hanyalah konteks di mana dekade pemuritan terjadi. Bersukacitalah selalu, senantiasa berdoa, bersyukur dalam segala hal. Lalu saya mulai memikirkan hal-hal yang saya rasa Tuhan taruh di hati saya yang berhubungan dengan Vision Sunday, Vision Weekend. Saudara, jika Anda selalu bersukacita, artinya Anda telah belajar melihat hal yang baik.
Jika Anda selalu berdoa, itu berarti Anda telah belajar melihat yang tak terlihat. Dan jika Anda bisa bersyukur dalam segala hal, Dia tidak berkata untuk segala hal. Jangan bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal karena tidak semuanya dari Tuhan. Tapi dalam segala hal, semua katakan dalam. Dalam segala hal, artinya apapun yang saya lalui, dapatkah saya bersyukur? Itu segera memberitahu saya satu hal, syukur saya bukan untuk apa yang saya alami, tapi untuk pribadinya. Jika dalam keadaan apapun saya bersyukur, itu berarti syukur saya terikat pada sesuatu di luar apa yang saya lakukan, atau yang saya lalui, atau apa yang saya rasakan. Jika saya bisa bersyukur dalam segala hal, itu berarti saya bersyukur pada Tuhan untuk sesuatu yang melebihi situasi saya. Dan untuk melihat jauh, melihat yang tak terlihat, melihat yang baik. Sebelumnya telah ada dalam perikop yang kita baca ini. Dan rasanya inilah yang menarik bagi Tuhan, inilah yang ingin Dia katakan. Dekade ini, musim ini, di era ini, akan ada perubahan unik. Anda tahu? 2025, mari kita bermimpi ke depan. Dan 2026, itu akan menjadi peringatan 20 tahun kita sebagai gereja. Dan Tuhan telah berbicara pada saya sekitar 6-7 tahunan yang lalu bahwa dekade ini akan membawa peningkatan 10 kali lipat. Artinya ini gereja dengan 100.000 orang. Michael Maiden di staff advance terakhir kami, saat kami berkumpul dengan semua staff secara global di Malaka, Malaysia, dia menubuatkan bahwa pada akhir dekade ini akan ada peningkatan 10 kali lipat. Sepertinya dia katakan 300.000 orang. Nah, jumlah, kota, proyek, dan acara saat ini sangat luar biasa. Tapi apa yang saya mulai sadari adalah semua hal itu akan mengikuti mereka yang mencari lebih dahulu kerajaan Allah. Jika kita terus mendahulukan Tuhan dan berkata, Tuhan, hidupku sederhana saja. Aku mau selalu bersuka cita. Aku mau berdoa tanpa henti dan dalam segala hal aku bisa bersyukur. Itulah kehendak-Mu bagiku dalam Kristus Yesus. Semua hal luar biasa ini pasti akan menyusul. Video akan menjadi lebih keren. Lagu-lagu menjadi lebih profetik. Khotbah akan menjadi lebih dahsyat. Tidak mengherankan semuanya itu akan bisa terjadi, bahwa itu akan benar-benar seperti apa visi ini di musim ini dan mulai mengakar. Kita harus mulai mempunyai pandangan jangka panjang akan apa yang Tuhan lakukan. Yang artinya Anda adalah proyek jangka panjang dan Anda diberi rahmat untuk menjadi orang yang berproses. Jika ada yang menjatuhkan Anda, katakan, hei, aku sedang dalam proses. Ini jalan yang panjang. Jalannya masih panjang. Dan orang itu berkata, ya amin, kelihatan kok. Lalu Anda berkata, ya, jalanmu juga masih panjang. Bersukacitalah selalu, tetaplah berdoa dan dalam segala hal bersyukur. Saya berpikir tentang Yakub dan Esau. Ini yang saya pikirkan. Yang satu berpikir jangka panjang, yang satu berpikir pendek. Yang satu menginginkan visi untuk hari itu, yang satu menginginkan visi untuk masa depannya. Ada ayat dalam Alkitab di mana Tuhan berkata, Yakub aku kasihi dan Esau aku benci. Beberapa orang salah mengutip ayat itu dan bicara tentang takdir, betapa Tuhan membenci beberapa orang. Ini bukan tentang itu. Ada sesuatu tentang keuletan Yakub yang bersedia mengejar sesuatu yang penting baginya, dan apa yang dia benci dari Esau ialah pikiran pendeknya. Oh, aku mau sup itu sekarang. Aku mau itu sekarang. Aku mau itu sekarang. Dan lalu besoknya, ya ampun, aku menukar takdirku menjadi sebuah bangsa. Yakub menjadi Israel. Esau menukarnya dengan semangkuk sup. Jika mau menukarnya setidaknya dapatkan beberapa nugget lah. Atau paling tidak dapatkan pavlova atau sesuatu seperti mie goreng dan tambahan durian. Dapatkan sesuatu yang sangat berharga untuk menggantikan takdir Anda. Semangkuk sup. Kalau saya, itu yang saya makan di waktu luang saya, bukan saat saya ingin menukar takdir saya. Berpikiran pendek dan berpikiran panjang. Anda melihat hidup Anda dalam jangka pendek atau jangka panjang? Anda melihat apa yang akan Tuhan lakukan dalam dekade atau Anda, aku tidak bisa membayangkan. Karena yang diserang di musim lalu adalah visi Anda. Visi berhubungan dengan rencana Anda. Negara kita tidak tahu harus berbuat apa, di mana kita akan berkumpul, kita akan beli gedung atau tidak beli gedung. Pergikah kita? Adakah rencana? Kita akan mulai atau tidak? Dan ada hal-hal yang harus benar-benar ditangani. Jadi, betapa beraninya kita bermimpi untuk dekade pemuritan saat kita bahkan tidak bisa mendapatkan tema tahunan. Ini bukan karena kita tidak punya tema. Ini karena Tuhan ingin Anda tahu, Anda adalah proyek jangka panjang. Dia punya rencana buat Anda yang melampaui akhir hidup Anda. Anda mungkin 85 dan berkata, aku tidak punya satu dekade. Dengar, kekekalan adalah masa depan Anda. Ada masa depan yang melampaui akhir hidup Anda.
Di antara kita mungkin tidak dapat melewati dekade ini, tapi itu bukan berarti akhir dari rencana Tuhan untuk hidup Anda. Sadarkah Anda upah Anda di kekekalan adalah tanggung jawab Anda? Dia katakan luar biasa dengan talentamu, ini 10 kota di surga. Tuhan punya petualangan seperti itu menunggu kita lebih dari hari ini. Jauh melampaui hari esok, jauh melampaui lockdown ini, jauh melampaui musim ini, jauh melampaui momen ini, jauh melampaui vaksin, jauh melampaui pemerintahan, jauh melampaui hukum, jauh melampaui tantangan. Dia punya rencana jauh ke depan, jauh ke depan. Lihatlah lebih jauh ke depan, itu akan memungkinkan Anda selalu bersukacita dan berdoa tanpa henti, dan dalam segala hal kita akan selalu mengucap syukur. Sungguh suatu ungkapan yang mutlak. Tuhan berkata, itu kehendakku untukmu, aku ingin kamu menjadi orang yang bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Itu kehendakku. Jadi kehendakmu bukan aku melakukan ini untukmu, atau aku memulai ini untukmu, atau aku membuatnya untukmu. Tidak, aku ingin menjadikanmu. Ikut aku akan menjadikanmu. Yang aku mau adalah kamu menjadi orang yang aku harapkan untuk menjadi garam dan terang di bumi. Suatu saat Anda akan melihat ke belakang dan berkata, astaga, aku tidak tahu apa yang berubah, tapi ada yang berubah. Aku penuh sukacita, banyak berdoa, hidupku penuh dengan syukur, dan aku dimampukan mengatasi keadaanku. Saya tahu ini sulit. Saya tahu ada orang-orang yang terjebak dalam tantangan masa ini, dan saya tidak memandang rendah. Tapi saya ingin mendorong Anda. Tuhan ingin memberi Anda keberanian, kebaikan, kasih karunia. Dia ingin memberi Anda sesuatu yang jauh lebih tak berwujud, yang jauh melampaui perasaan Anda, yang jauh melampaui temperamen Anda, yang jauh melampaui keadaan Anda, yang jauh melampaui lockdown Anda, jauh melampaui tempat Anda saat ini. Karena Dia baik, Dia itu Tuhan. Dan saat kita menyanyikan ku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan, Dia tidak berbicara tentang minggu depan, tapi bicara tentang masa depan Anda. Dia berbicara tentang fakta bahwa Tuhan di pihak kita, Tuhan bersama kita. Tuhan bukan hanya penulis. Saya ingatkan Anda, Dia penyempurna. Dia bukan hanya alfa, Dia juga omega. Dia bukan hanya awal, Dia juga akhir. Dia bukan hanya yang memulai perlombaan, Dia yang membantu Anda menyelesaikannya. Jadi dimanapun posisi Anda dalam perlombaan, jika Dia ada dalam kejadian Anda, Dia akan ada dalam keluaran Anda. Dan Dia akan ada di wahyu Anda juga. Karena Dia membawa Anda dalam perjalanan yang tidak berhenti di sini. Yang akan memungkinkan Anda selalu bersukacita. Yang akan memungkinkan Anda untuk selalu berdoa. Dan yang akan memungkinkan Anda bersyukur dalam segala keadaan.